Halo anak-anak, selamat pagi. Sehat-sehat semua toh ya? Sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Yuk kita sebelum mendengarkan cerita, namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, pimpin kami yang sebentar lagi akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu, agar kami dapat mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, Sabtu yang lalu anak-anak mendengar cerita tentang orang-orang Israel yang marah-marah ya kepada Musa karena mereka kehausan, tidak ada air. Lalu Tuhan memerintahkan pada Musa, yaitu memukulkan tongkatnya Musa di gunung batu. Akhirnya keluarlah air dari gunung batu itu sehingga orang-orang Israel bisa minum air itu dengan puas. Lah, hari ini anak-anak akan mendengar cerita tentang kisah kematian Musa. Nah, anak-anak, pada suatu saat pergilah Musa dan dia berkata kepada orang-orang Israel demikian, "Sekarang umurku sudah 120 tahun. Dan aku tidak dapat giat lagi. Tapi Tuhan berkata kepadaku, Sungai Yordan tidak akan engkau seberangi." Nah anak-anak, lalu Tuhan memanggil Yosua. Dan Musa berkata di hadapan orang-orang Israel itu demikian, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena kamu akan bersama-sama dengan orang-orang Israel ini masuk ke negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dan kamu akan menjadi pemimpin bangsa itu. Dan Tuhan sendirilah yang akan berjalan di depanmu. Dia sendirilah yang akan menyertai kamu. Dia sendirilah yang akan memimpin serta tidak akan meninggalkan kamu. Maka jangan takut dan jangan patah hati." Nah anak-anak, setelah Musa menulis perintah Tuhan itu, lalu dia memberikannya kepada imam-imam. Dan Musa memerintahkan demikian, "Apabila nanti semua orang Israel itu datang menghadap kehadirat Tuhan, maka kamu harus membacakan perintah Tuhan ini kepada semua orang yang ada di Israel, agar mereka mau mendengarkannya, perintah Tuhan ini, dan mereka dapat belajar untuk takut akan Tuhan, serta mereka dapat melakukan perintah Tuhan ini dengan setia." Kemudian pada anak-anak mereka yang tidak mengetahui tentang perintah Tuhan, mereka bisa belajar untuk mendengarkannya dan juga belajar untuk takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu hidup, selama kamu dalam perjalanan untuk menyeberang sungai Yordan ini, dan kemudian kamu mendudukinya. Nah anak-anak, setelah Musa mengatakan seperti itu kepada orang-orang Israel, maka naiklah Musa di atas gunung. Lalu Tuhan memperlihatkan kepada Musa tentang negeri yang akan diberikan pada orang-orang Israel. Lalu Tuhan berkata pada Musa, "Inilah negeri yang telah kujanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian juga kepada keturunanmu. Aku akan memberikan negeri ini, dan kamu hanya dapat melihatnya saja dengan matamu sendiri, tetapi kamu tidak akan bisa menyeberang ke sana." Nah anak-anak, kemudian Musa waktu itu sudah tua ya, sudah berumur 120 tahun.
Tapi matanya Musa masih jelas untuk melihat dan dia masih kuat. Tapi akhirnya Musa meninggal dan Musa dikuburkan di suatu tempat di situ. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kuburan Musa. Maka anak-anak, setelah Musa meninggal, lalu Yosua yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Dan anak-anak, bangsa Israel menangis sampai lama atas kematian Musa itu. Dan kalau sekarang Yosua yang diangkat untuk menggantikan Musa, maka orang-orang Israel akan mendengarkan dia dan melakukan seperti yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, anak-anak, hari ini cerita Bu Sri sampai sekian. Dan anak-anak, Musa telah meninggal. Dia sudah melakukan perintah Tuhan dengan setia dan dia sayang pada Tuhan. Nah, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar cerita tentang kematian Musa. Musa selalu taat, setia kepada perintah Tuhan sampai Musa meninggal. Maka ajarkan pada kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini, agar kami dapat selalu mendengar perintah Tuhan, kami dapat melakukannya dengan baik, dan kami selalu sayang kepada Tuhan. Begitu pula kami juga sayang kepada Bapak Ibu yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa anak-anak.